Sepak terjang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri yang diduga kerap melakukan pelanggaran di lembaga yang ia pimpin, membuat sejumlah pihak mulai menunjukkan sikap. Setelah polemik pencopotan Brigjen Endar Priyanto dari jabatan Direktur Penyelidikan yang ditengarai ada campur tangan Firly, kini Ketua KPK aktif itu pun diduga telah membocorkan dokumen rahasia penyelidikan kasus korupsi. Hal tersebutlah yang memicu sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situmorang melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Mereka meminta Dewan tegas mencopot Firly lantaran jika terbukti Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran berat. Sejatinya Firly Bahuri bukan kali ini saja diadukan ke Dewan Pengawas KPK. Dalam kasus pencopotan Brigjen Endar Priyanto, mantan Direktur Penyelidik KPK ini juga mengadukan permasalahannya kepada Dewas. Lantas akankah Dewan Pengawas KPK akan melakukan tindakan tegas? Pak mantan pegawai termasuk Pak Abdullah, mantan pimpinan KPK maksud saya, ada Mas BW, Abraham Samad, Pak Saud, dan yang lain-lain. Termasuk ada Pak Budi Santoso juga kemarin. Yang tidak hadir tapi ikut tanda tangan misalnya Pak Busro Mukoddas. Ada 56 dan elemen-elemen civil society ya, ICW dan lain-lain. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Kalau independensinya dicabut, integritasnya masih ada harapan. Tapi pun pada saat seleksi terpilih orang-orang seperti ini yang kemarin Pak Budi Santoso mengatakan pernah disidang dan dikeluarkan hukuman berat. Sebab saya pernah diundang oleh pengawas internal sebelum undang-undang KPK diamandemen sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah sudah Firly waktu itu sebagai deputi penindakan melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Ketika saya sampai di tempat di pengawas internal, sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat. Ada 2 video singkat. Kemudian saya katakan, ini bukan etik, ini pidana. Kenapa pidana? Karena menurut Undang-Undang KPK, orang KPK itu tidak boleh berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga, langsung maupun tidak langsung. Live.com, Abraham Samad juga telah melaporkan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Namun pihaknya tak yakin jika Dewas akan menindak Firly. Sementara pihaknya merasa harus betul-betul mendorong dugaan tindak pidana Firly diproses. Oleh karena itu, Abraham Samad bersama sejumlah mantan pimpinan KPK akan melaporkan Firly Bahuri ke Polri. Firly mengungkapkan bahwa hal itu akan dilakukan sesegera mungkin. Abraham Samad menilai Firly Bahuri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena diduga membocorkan dokumen KPK. Menurutnya, jika aparat hukum bekerja secara profesional, mereka tidak membutuhkan waktu lama menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan tindak pidana pembocoran dokumen. Adapun dokumen yang dibocorkan ini, Samad menduga bukanlah surat perintah penyelidikan, melainkan dokumen lengkap menyerupai hasil penyelidikan, di mana dalam dokumen tersebut tercantum berbagai strategis mengusut korupsi dan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi. Sementara itu, juru bicara penindakan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas. Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, Dewas
KPK akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sebagai informasi, Abraham Samad sempat ikut demo di Gedung Merah Putih kantor KPK pada Senin 10 April 2023 kemarin bersama sejumlah mantan ketua KPK lainnya Saud Sitomorang. Saat itu, Samad dan Saud datang bersama puluhan massa aksi yang berdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil pada pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Samad dan Saud, tampak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta peneliti Indonesia Corruption Watch yang bernama Kurnia Ramadana. Selain itu hadir pula mantan penasihat KPK Abdullah Hemahahua dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot, masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly, dan lain sebagainya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggaran etik. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum